Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syifa Fadia dan Mukaromah Kamalia dari kelompok 4 kelas 2C HKI ingin menyampaikan mengenai tata cara pembayaran, perhitungan, dan pendistribusian zakat yang merupakan tugas dari mata kuliah fikih ibadah yang diampu oleh Bapak Muhammad Yusuf MHI. Yang pertama akan dibahas adalah mengenai siapakah 8 golongan yang berhak menerima zakat. Nah, 8 golongan itu adalah yang pertama fakir atau orang yang tidak memiliki harta. Yang kedua orang miskin, orang yang tidak punya penghasilan cukup. Yang ketiga adalah rikob atau hamba sahaya. Dan yang keempat ada gorim, yaitu orang yang mempunyai banyak hutang. Yang kelima adalah mu'alaf, dan itu adalah orang yang baru masuk Islam. Yang keenam ada fisabilillah atau orang yang berjuang di jalan Allah. Yang ketujuh ada musafir dan pelajar perantauan. Dan yang kedelapan adalah amil atau panitia penerima dan pengelola zakat. Kemudian terdapat berbagai mazhab-mazhab mengenai zakat. Orang yang wajib membayar menurut mazhab Syafi'i yaitu yang pertama seorang muslim, yang kedua merdeka, yang ketiga harta anak yang masih belum baligh atau orang gila, wajib dikeluarkan zakatnya yang ditunaikan oleh wali atau orang yang mengurusnya. Selanjutnya, menurut mazhab Hanafi, tidak wajibnya atas harta anak kecil dan orang gila kecuali atas hasil pertanian dan zakat fitrah. Adapun orang yang mempunyai tanggungan hutang, para ulama berbeda pendapat. Menurut pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i, tanggungan hutang tidak dapat mencegah atau kewajiban zakat. Menurut mazhab Hanbali, hutang yang tidak bisa terbayar kecuali dengan harta yang harus dikeluarkan sekira tidak ada harta lain di luar kebutuhan pokok yang mengenai sandang, pangan, dan papan yang dapat digunakan untuk membayar hutang, maka dapat mengurangi kadar yang harus dikeluarkan atau bahkan menggugurkan kewajiban jika tanggungan hutang yang harus dibayar mengurangi objek sampai di bawah nishab, baik hutang tersebut sudah jatuh tempo atau belum. Yang pertama akan dibahas adalah zakat harta kekayaan yang berasal dari emas dan perak. Dan zakat harta kekayaan yang berasal dari emas dan perak ini memiliki syarat umum. Yang pertama, emas atau perak merupakan milik pribadi. Yang kedua, telah mencapai haul emas atau perak tersebut, yaitu selama 1 tahun. Dan yang ketiga, mencapai nisab emas atau perak. Nisab zakat emas sebesar 85 gram, sementara perak sebesar 595 gram. Yang pertama akan dibahas tata cara menghitung zakat harta. Kadar zakat yang harus dikeluarkan adalah 2,5%, baik untuk emas atau perak. Cara menghitungnya dengan menggunakan rumus 2,5% dikali jumlah emas atau perak yang tersimpan selama 1 tahun. Nah, untuk contoh perhitungan zakat bisa diperhatikan. Vina memiliki emas 200 gram miliknya pribadi dan telah tersimpan selama 1 tahun. Adapun cara perhitungannya, ini kita misalkan dulu harga emas per gramnya pada tahun ini. Nah, misalnya 700.000 rupiah per gramnya. Lalu cara menghitungnya, (200 gram ini 200 gram emas yang telah tersimpan selama 1 tahun kita kalikan dengan 700.000 rupiah. Jadi harga per gramnya kita kalikan dan menghasilkan sebanyak 140 juta. Ini kurang nolnya 3. Dan dari 140 juta itu diambil 2,5%, maka 2,5% itu dikalikan dengan 140 juta, yang mana hasilnya adalah 3,5 juta rupiah. Maka itulah zakat yang harus dikeluarkan Vina.
Selanjutnya adalah zakat pertanian. Zakat pertanian memiliki beberapa ketentuan. Yang pertama, nisab zakat pertanian adalah 5 wasak sama dengan 653 kg beras. Ausok jamak dari wasak. 1 wasak sama dengan 60 sok. Sedangkan 1 sok sama dengan 2,176 kg. Maka 5 wasak adalah 5 dikali 60 dikali 2,176 sama dengan 652,8 kg. Atau jika diuangkan, maka ekuivalen dengan nilai dari 653 kg beras tersebut. Dan yang kedua, kadarnya sebanyak 5%. Jika menggunakan irigasi atau mengeluarkan biaya, atau 10% dengan pengairan alami atau tada hujan dan tidak mengeluarkan biaya, sebagaimana yang dikatakan Nabi Muhammad SAW pada hadisnya, yang diairi oleh air hujan, mata air dan air tanah zakatnya 10%, sedangkan yang diserami air atau irigasi maka zakatnya 5%. Dan yang ketiga adalah zakat pertanian tersebut dikeluarkan ketika panen. Hal itu telah disebutkan dari firman Allah Azza wa Jalla yang tertulis pada surah Al-An'am surah ke-6 ayat 141. Dari zakat pertanian adalah soal di atas, yang mana Ibu Mukarramah diketahui memiliki sawah dengan luas 2 hektar yang ditanami dengan padi, dan selama pemeliharaan sawah itu ia mengeluarkan sebanyak 5 juta rupiah. Lalu ketika panen ia mendapatkan sebanyak 10 ton beras. Maka berapakah zakat yang harus dikeluarkan oleh Ibu Mukarramah ini? Dan ketentuan zakat tani itu ada 3. Yang pertama, harus mencapai 653 kg beras. Yang kedua, tarifnya 5%, dan yang ketiga, waktunya ketika panen. Ketika 3 ini semua telah tercapai, maka ia wajib mengeluarkan zakat. Maka zakatnya adalah, kita telah mengetahui hasil panennya adalah 10 ton beras, dan jika di kilogram menjadi 10.000 kilogram dan telah melebihi nisab. Lalu 10.000 ini dikalikan dengan 5% menjadi 500 kg. Ini kita permisalkan harga jual beras merupakan 10.000 rupiah. Dan 10.000 kilogram yang tadi kita kalikan dengan permisalan harga ini, menghasilkan jumlah sebanyak 100 juta rupiah. Dan diketahui tarif 5% sebagaimana yang telah kita sampaikan, ini dikalikan dengan 100 juta. 100 juta dikali dengan 5%. Dan hasilnya adalah 5 juta. Maka itulah zakat yang harus dikeluarkan Ibu Mukarramah. Lalu mengenai zakat hewan ternak. Nah, zakat hewan ternak itu memiliki syarat umum. Yang pertama, sampai nisab. Yang kedua, berlalu 1 tahun. Yang ketiga, tenaganya tidak dipergunakan untuk produksi. Dan yang keempat adalah hewan tersebut tidak digembalakan. Adapun mengenai nisab dan kadar zakat unta dan kambing telah kami tulis dalam tabel berikut. Yang pertama, 1-4 ekor kambing maka tidak ada zakat. Dan 5-9 ekor maka ada zakat, yaitu seekor kambing. Begitu juga berlaku bagi kelipatan selanjutnya. Adapun untuk unta, yaitu ketika seseorang memiliki 25-35 ekor unta, maka yang berhak dizakatkan adalah seekor unta betina yang berusia selama 1 tahun. Begitu juga kelipatan selanjutnya, yang bisa kalian lihat dalam tabel berikut ini. Lalu selanjutnya, tabel dari nisab dan kadar sapi. Yang pertama, yaitu ketika seseorang memiliki 1-29 ekor sapi, maka tidak ada zakat baginya. Akan tetapi, ketika dia memiliki 30-39 ekor sapi, maka yang berhak dizakatkan adalah seekor anak sapi. Begitu juga keterusan selanjutnya, yang bisa dilihat dari tabel berikut. Jadi dalam perhitungan ini kita harus tahu rumusnya dulu. Jika 30 sapi disebut tabi dan 40 sapi disebut dengan musinah. Ini permisalan Pak Ahmad memiliki sapi 28 ekor. Nah, 28 ekor lalu kita tulis, yaitu pada tanggal misalnya 28 Oktober 2022. Dan pada tanggal itu belum mencukupi jumlah sapi untuk dizakatkan.
Maka kita lihat lagi tanggal berikutnya, misalnya tanggal 25 September 2022. Ternyata sapi Pak Ahmad ini memiliki anak, yaitu 3. Jadi sapi Pak Ahmad berjumlah 31 ekor. Terus kita lihat apakah dia telah mencukupi dari rumus tersebut. Ya, karena dia berjumlah 31 ekor atau melebihi nasab. Yang harus kita lakukan adalah mencatat tanggal 25 September 2022. Dan setelah 25 September, Pak Ahmad ini harus menunggu selama 1 tahun. Dan 1 tahun ini dalam Hijriyah, bukan dalam Masehi. Dan cara menghitung Hijriyah itu tanggalnya kita kurangin dengan angka 11. Maka menjadi 14. September 2023. Lalu kita lihat jumlah sapi Pak Ahmad pada tanggal 14 September 2023. Ternyata sapinya telah melahirkan sebanyak 55 ekor. Jadi Pak Ahmad ini memiliki sapi sebanyak 55 ekor. Selanjutnya untuk menghitung zakat, tadi telah diketahui sapi Pak Ahmad akhirnya berjumlah sebanyak 55 ekor. Lalu kita tulis rumusnya, yaitu 30 sama dengan T, yang tadi 40 sama dengan M. Lalu kita kurangin 55 dikurang 30, itu hasilnya adalah 25. 55 dikurang 40 hasilnya adalah 15. Maka kita ambil yang terkecil, hasil yang terkecil. Maka yang kita hasilkan adalah 40 atau M. M itu tadi artinya adalah musinah. Musinah artinya sapi, seekor sapi yang berusia 2 tahun atau berumur 2 tahun. Maka itulah sapi yang harus dikeluarkan sebagai zakat. Selanjutnya yaitu zakat madiin. Di mana ketentuan zakat madiin ini, kewajiban zakat pada barang tambang berlaku apabila diusahakan oleh perorangan maupun perusahaan. Adapun jika dikelola oleh negara dan digunakan untuk kepentingan umum, maka tidak ada zakat padanya. Kewajiban zakat ini baru berlaku apabila hasilnya mencapai nilai nisab emas, yaitu sebesar 85 gram, dan nisab perak sebesar 595 gram. Mengingat eksplorasinya membutuhkan biaya investasi yang besar, maka zakat yang dikenakan hanya 2,5%. Tidak disyaratkan genap 1 tahun untuk waktu pengeluaran zakatnya. Zakatnya dikeluarkan setelah barang-barang tersebut dieksplorasi dan telah diproses. Jadi hendaklah orang yang mengeksplorasinya adalah orang muslim atau perusahaan yang dimiliki oleh orang-orang muslim. Terakhir adalah zakat penghasilan. Zakat penghasilan dikeluarkan dari harta yang dimiliki pada saat pendapatan atau penghasilan diterima oleh seseorang yang sudah dikatakan wajib zakat. Lalu siapa orang yang wajib menunaikan zakat penghasilan? Seseorang dikatakan sudah wajib menunaikan zakat penghasilan apabila ia penghasilannya telah mencapai nisab zakat pendapatan sebesar 85 gram emas per tahun. Nisabnya adalah nisab zakat penghasilan sebanyak 85 gram emas. Kadar zakat penghasilan 2,5%. Adapun haulnya adalah selama 1 tahun. Jadi ini misalnya seseorang memiliki gaji, contohnya adalah 7 juta rupiah. Lalu yang mana dia memiliki pengeluaran pokok untuk sehari-hari, pengeluaran wajib misalnya 4 juta rupiah. 4 juta rupiah, maka sisa dari uangnya adalah 3 juta rupiah. Dan kadar zakat penghasilan adalah 2,5%. Maka 2,5% itu kita kalikan dengan sisa uangnya, yaitu 3 juta rupiah. Dan memiliki hasil yaitu 75.000, maka itulah zakat yang harus dikeluarkan. Oh iya, saya terima ya zakatnya. Ada baiknya kita berdoa dulu ya.
magnaman wa la taj'alha maghraman. Bismillahirrahmanirrahim. Ajarakallahu fima atoik wasjalallahu laka tahuran wa baraka laka fima atoik.